kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Suka Bertualang. Ini materi pembelajaran 4 ada di halaman 135 sampai dengan 144. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 4, ayo membaca. Kekayaan Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai bacaan. Baik, Ibu mulai dari pertanyaan pertama anak-anak. Keragaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut? Ibu memberi contoh jawaban: keragaman keindahan laut, keragaman mata pencaharian, keragaman rumah adat, dan keragaman pakaian adat. Pertanyaan kedua, sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia? Sikap hidup rukun dan damai. Pertanyaan ketiga, apa semboyan negara Indonesia? Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Diskusikan bersama kelompokmu beberapa hal berikut. Wawancarai teman sekelompokmu. Tanyakan ikan kesukaan teman-temanmu. Gambarkan keragaman ikan kesukaan anggota kelompokmu. Sampaikan informasi keberagaman yang ada pada kelompokmu. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan. Sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Kelompokku terdiri dari 4 anak. Kami menyukai ikan yang berbeda-beda. Aku menyukai ikan koi. Deo menyukai ikan mas koki. Rama menyukai ikan lele. Dan kakak menyukai ikan arwana. Selanjutnya, ikan-ikan yang disukai satu kelompok digambarkan anak-anak. Ibu memberi contoh, ada gambar ikan koi, ada gambar ikan mas koki, ada gambar ikan lele, dan juga ada gambar ikan arwana. Selain keragaman ikan yang disukai, kelompokku juga mempunyai keragaman. Selain keragaman ikan yang disukai, kelompokku juga mempunyai keragaman mata pelajaran yang disukai. Aku menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Deo menyukai pelajaran matematika. Rama menyukai pelajaran IPA. Dan kakak menyukai pelajaran olahraga. Dari keragaman yang ada dalam kelompok, kami bersikap saling menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Manfaat dari keragaman kesukaan adalah muncul sikap tenggang rasa dengan teman dan kita bisa saling melengkapi. Menangkap ikan di laut ada aturannya.
Aturan dibuat agar kekayaan laut tetap terjaga. Cara menangkap ikan yang aman dengan menggunakan jala. Pernahkah kamu menangkap ikan menggunakan jala? Cobalah melakukan permainan jala ikan berikut. Ke materi, ayo mencoba anak-anak. Cara bermainnya, yang pertama, tentukan garis batas untuk bermain. Berilah tanda dengan kapur. Semua harus selalu berada dalam batas garis yang sudah ditentukan. Kedua, tentukan 4 orang pemain untuk bertugas sebagai jala. Sisa pemain akan bertugas menjadi ikan. Yang ketiga, 4 orang yang menjadi jala harus terus bergandengan tangan. Yang keempat, semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah. Kelima, setelah diberikan aba-aba, jaring dapat bergerak menangkap ikan. Sebaliknya, ikan bergerak menghindar dari tangkapan jala. Yang keenam, 4 ikan yang tertangkap dibentuk menjadi 1 jaring tambahan. Dengan demikian, kini jaring menjadi 2 buah. Yang ketujuh, 2 jaring ini terus bergerak menangkap ikan. Setelah mendapat 4 ikan, buat 1 jaring tambahan lagi. Begitu seterusnya sampai ikan-ikan di kolam habis. Kedelapan, ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar. Ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain jala ikan? Menyenangkan bukan? Tentu anak-anak merasa senang. Ayo membaca anak-anak. Selain permainan jala ikan yang mengasihkan, menyantap ikan juga baik untuk kesehatan. Ikan mengandung banyak protein. Berikut ini berbagai ikan yang biasa dikonsumsi. Apakah kamu suka makan ikan tersebut? Di mana kamu dapat menemukan penjual ikan tersebut? Para nelayan menjual ikan hasil tangkapan di pasar ikan. Penjual ikan di warung dan pasar membeli ikan di pasar ikan. Kita cermati tanda rambu lalu lintas ini anak-anak. Di sini kalau kita berjalan lurus, ini ada Rumah Sakit Damai Sejahtera. Kalau kita belok ke kanan, ada pasar ikan. Kalau belok ke kiri, ada taman kota. Perhatikan gambar tersebut. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Ibu Siti harus menuju ke arah kanan dari tempatnya berdiri saat ini. Papan petunjuk tersebut termasuk rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas terdiri dari beberapa jenis. Di antara jenis-jenis rambu sebagai berikut. Kita cermati anak-anak. Yang pertama, rambu peringatan. Rambu jalan licin merupakan contoh rambu peringatan. Warna dasarnya kuning anak-anak. Yang kedua, di sini huruf S dicoret. Di sini ada warna merah anak-anak, lingkarannya warna merah. Tanda garisnya untuk mencoret juga warna merah. Ini adalah rambu larangan. Rambu dilarang berhenti merupakan contoh rambu larangan. Yang ketiga anak-anak, ada rambu perintah. Ini rambu wajib belok kiri merupakan contoh rambu perintah. Yang keempat ada rambu petunjuk. Rambu petunjuk arah merupakan contoh rambu petunjuk. Lanjut ke materi, ayo berlatih anak-anak. Lengkapi gambar berikut seperti perintah yang tersedia. Lengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Soal ke-1, untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Untuk menuju Sekolah Nusantara harus lurus mengikuti arah jalan. Baik, sudah Ibu contohkan anak-anak. Untuk yang lurus ini Sekolah Nusantara, belok kanan Masjid Agung, dan belok kiri taman bermain. Lanjut yang kedua anak-anak, untuk menuju kebun binatang harus belok kiri. Untuk menuju Rumah Sakit Indah harus belok kanan. Untuk menuju pasar ikan harus lurus mengikuti arah jalan.
Sudah Ibu beri contoh anak-anak. Untuk yang lurus pasar ikan, untuk yang belok kanan rumah sakit Indah, dan yang belok kiri kebun binatang. Rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat. Rambu petunjuk dipasang di atas jalan, namun ada juga rambu petunjuk dipasang di pinggir jalan. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.